Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan berdiri. Garuda Pancasila. Yuk semangat yuk. Kita main game klub boom pen berarti ya. Oke, klub berarti tepuk tangan. Boom kalian gebrak mejanya. Pen ambil pulpennya. Siap? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Ya. Masih ingat apa organ-organ pencernaan? Masih. Sekarang kita akan masuk ke materi yang namanya sistem pernafasan. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan pengertian sistem pernapasan dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi dari organ pernapasan. Apa aja yang masuk melewati hidung? Udara apa yang masuk lewat hidung? Oh, oksigen. Terus yang keluarnya apa? Karbon dioksida. Tadi udah disebutin tuh secara singkat. Setelah kalian menyaksikan video di atas, nah apa pengertian sistem pernapasan? Apa aja organnya? Kemudian bagaimana mekanismenya? Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian dan bahan ajarnya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian membuat sesuai tadi. Yang visual 1 membuat peta konsep, yang visual 2 membuat artikel, auditori membuat video, yang keempat kinestetik membuat alat peraga. Oke. Ini ya. Oh, ini auditori ya? Ini yang visual. Pelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik kok, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lola, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah
Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga lari menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang Oke, setelah menonton tadi video, apa aja yang masuk ke melewati hidung? Udara apa yang masuk lewat hidung? Oh, oksigen. Terus yang keluarnya apa? Karbon dioksida. Tadi udah sebutin tuh secara singkat. Apa aja organ-organ pernapasan dimulai dari hidung, faring dulu, baru laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian dan bahan ajarnya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian membuat sesuai tadi. Yang visual 1 membuat peta konsep, yang visual 2 membuat artikel, auditori membuat video, yang keempat kinestetik membuat alat peraga. Oke. Ini ya. Oh, ini auditori ya? Ini yang visual. Berarti yang kelompok kinestetik auditori silakan dikeluarkan handphonenya. Nah, berarti kamu kerjain ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini kamu tinggal nyari jawabannya sesuai dengan organnya tadi. Oke, ya. Kenapa Sabiola? Nama kelompok kalian ya. Tulis aja nggak apa-apa di sini. Semuanya, Bu. Semuanya. Nama kelompok per anggota, Ibu. Ya, nama anggotanya siapa aja. Nanti ini tinggal cari jawabannya untuk sesuai dengan organnya di mana. Alveolus di mana? Trakea di mana gitu. Oke? Makasih, Bu. Sama-sama, silakan dikerjakan. Nanti kita buat ini nggak sih? Ibu, ini nama kelasnya. Nama kelasnya apa? Ya, kelas 8D gitu aja. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual 1 IPA akan mempresentasikan peta konsep yang berjudul sistem pernapasan. Perkenalkan, nama saya Fitra Zarika Azra dan depan saya Taufik Azra. Bahwa organ pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, faring dan laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pertama, hidung. Hidung memiliki fungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. Kedua, tenggorokan. Tenggorokan merupakan jalur terusan setelah udara dihirup melalui hidung. Ketiga, faring. Faring berfungsi membawa udara melewati laring dan tenggorokan. Keempat, laring. Laring juga dikenal sebagai penutup. Laring berfungsi sebagai penghubung antara faring dan trakea. Kelima, trakea. Trakea merupakan jalur utama napas yang menuju paru-paru. Keenam, bronkus. Bronkus merupakan
kasih Zalika dan Novik. Oke, visual 2 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat artikel tentang sistem pernapasan. Di sini kami perwakilan dari visual 2. Saya Haifal Zeta, saya Naura Fadila Bersya, saya Betani Nunung Kausar. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fungsi pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan memiliki fungsi tersendiri, yaitu satu, mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. 2, melepaskan karbon dioksida. 3, jalur untuk pengeluaran air dan panas. 4, menjaga keseimbangan asam dan bata. 5, memungkinkan berbicara, menyanyi, memperbaiki protokol dan lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang organ-organ pada sistem pernapasan beserta fungsinya. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia terbagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Hidung. Hidung memiliki fungsi yang pertama menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman sebagai indikasi kuman. Yang kedua ada paru. Fungsinya sebagai pertemuan saluran makanan dengan saluran pernapasan. Saluran keluar masuk ke udara sebagai saluran udara dan jalan masuknya makanan dan minuman. Yang ketiga adalah laring, terdiri dari tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring terdapat jalur dan epiglottis dan pita suara. Pita suara terbagi menjadi 2. Pita suara palsu, yaitu tidak berotak dan berada di bagian atas. Yang kedua ada pita suara negatif, punya 2 otak dan berada di bagian bawah. Yang selanjutnya ada trakea. Trakea memiliki panjang 9 sampai 11 cm, dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin tulang rawan, berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar udara dari permukaan. Yang kelima ada bronkus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari trakea menuju bronkiolus. Yang keenam ada bronkiolus, di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus menuju bronkiolus. Yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama. Paru-paru sebelah kanan memiliki 3 lobus, sedangkan sebelah kiri memiliki 2 lobus. Tersusun atas 300 pinggang alveolus. Tiap alveolus mengandung 1 lapisan sel epitel squamosa dan dikelilingi pembuluh kapiler untuk tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Hubungan antara tekanan dan volume gas dinyatakan dalam hukum Boyle, yaitu volume gas bervariasi berbanding terbalik dengan tekanan pada suhu konstan. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Naura dan kawan-kawan. Ayo, kelompok auditori. Tadi sudah dikirim ya videonya ya? Ya, silakan siapa ini yang mau megangnya? Di sini aja nih, aja. Berarti geseran Kayla. Jadi ntar stopin ini ya. Ya. Coba ini. Bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil video yang telah kami buat. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desmina Yandida. Saya dari laborator ID. Saya dari Fauziah Madani. Baik, ini dia video yang telah kami buat. Video yang kami buat bertema sistem pernapasan. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ utama pada sistem pernapasan dan seperti hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pertukaran gas, perpindahan oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses masuknya oksigen ke dalam tubuh, berjalan melalui sistem pernapasan dan sampaikan di alveoli untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan terdiri dari organ dan jaringan yang terlibat dari sistem pengambilan oksigen, atmosfer, dan pelepasan karbon dioksida. Selama pelepasan respirasi aerobik, proses ini dikenal sebagai respirasi atau respirasi eksternal. Diagram ini menyederhanakan proses kompleks yang menangkap langkah penting yang terlibat dalam transportasi oksigen dan pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Pertama, udara memasuki tubuh melalui hidung atau mulut melewati faring, laring, kemudian disalurkan melalui trakea ke bronkus. Kedua, bronkus membelah menjadi bronchiolis yang lebih kecil. Bronchiolis ini menuju ke kelompok alveoli di paru-paru. Di atas itu, oksigen mengalami oksigen ke dalam aliran darah. Karbon dioksida aliran darah ke alveoli. Yang kelima, berelaksasi mendorong udara keluar dari paru-paru udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Nah, sini ada beberapa organ pernapasan, di antaranya yang pertama ada hidung dan rongga hidung. Hidung berperan sebagai pintu masuk utama di hidung. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang menyaring udara, menyelam debu dan partikel, menghantarkan serta melemparkan udara sebelum mencapai paru-paru dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Kedua, ada mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif bagi udara. Yang ketiga, ada sistem pernapasan. Tenggorokan. Tenggorokan, laring, menghubungkan organ hidung dan mulut dengan trakea. Berperan sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Dan yang keempat, ada laring atau bahan suara. Laring merupakan segmen saluran pernapasan yang keras dan fleksibel yang mengalir dari trakea. Ini memungkinkan udara masuk dan mencegah makanan dan menghalangi saluran nafas. Kelima, ada saluran nafas. Trakea adalah saluran yang lebar beranggapan menghubungkan laring ke bronkus atau saluran udara. Paru-paru fungsinya adalah memungkinkan aliran udara dari paru-paru. Persiapan ini memastikan udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan kewarnaan optimal untuk pertukaran gas dan efisien. Yang keenam, ada bronkus. Adalah saluran udara utama yang mengarah ke paru-paru. Ketika Anda bernafas, udara memasuki tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian melewati paru dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus memiliki struktur kecil yang disebut silia, yang membantu dalam pengeluaran lendir dari paru-paru untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bronkus. Yang ketujuh, ada bronchioles. Total udah Adalah saluran udara kecil yang dekat
tadi udah visual 2 sama visual 1 dan auditori. Kita tepuk apresiasi dulu ya. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, mantap. Oke, sekarang berarti tinggal kelompoknya. Kinestetik, silakan maju perwakilan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami, yaitu membuat alat peraga sistem pernapasan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Asir Penjuran dan saya Sarapatadia Adrin. Bernapas merupakan ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Istilah pernapasan disebut dengan respirasi. Dalam bernapas ada 2 proses yang dilakukan. Yang pertama, inspirasi, yaitu oksigen masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, ekspirasi, yaitu oksigen keluar dari paru-paru. Terdapat 2 macam mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada melibatkan tulang rusuk dan otot interkostal. Pada saat inspirasi, otot interkostal kontraksi, rongga dada membesar dan tekanan udara menurun. Dan pada saat ekspirasi, otot interkostal relaksasi, rongga dada mengecil dan tekanan udara naik. Selanjutnya, pernapasan perut melibatkan diafragma. Pada saat inspirasi, diafragma akan berkontraksi, rongga dada membesar dan tekanan udara kecil. Pada saat ekspirasi, diafragma relaksasi, rongga dada mengecil dan tekanan udara besar. Nah, sekian penjelasan tentang mekanisme pernapasan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang baru saja kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, sebelum masuk ke kegiatan penutup, coba Ibu mau nanya tadi, apa sih tadi sistem pernapasan jadinya? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Apa itu sistem pernapasan? Hai Pak. Pernapasan adalah proses pertukaran antara Oksigen dengan karbon dioksida, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke. Kemudian apa aja organnya tadi dimulai dari hidung. Habis hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Nah, tempat pertukarannya jadinya di mana? Di bagian apa? Alveolus. Oke, berarti sudah mulai memahami ya. Nah, sekarang tadi ada sistem pernapasannya ada 2. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada berarti melibatkan apa tadi? Tulang rusuk. Kalau yang kedua pernapasan perut? Otot diafragma. Oke. Sekarang kegiatan penutupnya adalah kesimpulan dulu. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nisrina berdiri. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Manusia bernapas karena itu ciri-ciri makhluk hidup. Oke, terima kasih Nisrina. Ada lagi yang mau menyimpulkan hari ini? Oke, Adelia, silakan. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Organnya adalah hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru bagian alveolus. Mekanisme pernapasan dada melibatkan tulang rusuk. Mekanisme pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Oke, tepuk tangan buat Adel. Ya, sekarang refleksi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau menyampaikan kegiatan refleksi ini? Ya, silakan Ailsa. Pembelajaran IPA kali ini menyenangkan karena kami dapat menyampaikan ide dengan
membuat artikel. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan Kak Naya. Artikel kali ini menyenangkan karena kami dapat menerapkan konsep bagaimana menjaga kesehatan paru-paru dan mengeluarkan hasil bacaan dengan membuat video ini. Oke, terima kasih. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk satu, sapu, satu, sapu, satu. Oke, berarti konsentrasi semua. Silakan dibuka handphonenya. Sebentar. Oke. Jangan dimulai dulu. Sabar. Udah semua masuk? Belum? Silakan dimasukkan nama lengkapnya. Sudah? Kelasnya dimasukin juga ya, 8D berarti. Oke, udah ready? Sudah. Ya, waktunya 5 menit, silakan dimulai. Sudah selesai? Silakan jangan lupa dikirim ya, diklik kirimnya. Udah? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Nah, apa itu ekskresi? Nah, kenapa kita bisa buang air kecil? Nah, nanti itu kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin lagi? Adel, silakan mimpin, Del. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, karena waktunya sudah selesai, maka kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.